wisdom to rest when I am overwhelmed and cannot speak. Zivanya udah vaksin 1, 2, 3? Udah. Udah ya? Ya. Tapi kalau yang ketiga belum sih. Oh, yang ketiga belum ya? Ya, emang harus ya? Tergantung sih. Aku Aku belum kemarin 1, udah 2. itu sih. Aku belum 1, 2. Oh, kenapa? Aku masih tunggu vaksinnya dokter Terawan ya. Oh, Karena dia bagus banget sih, karena kan yang diambil kan darah kita, terus kemudian darah kita diolah lah gitu kan jadi vaksin. Jadi buat aku itu lebih bagus, dan vaksinnya dokter Terawan itu nggak ada vaksin 1, 2, 3, dia sekali ya udah cukup gitu. Jadi nggak ada booster segala, jadi cukup sekali. Jadi mau ada varian apapun juga, mau Omicron, mau whatever lah, nggak usah divaksin lagi. Terus ya berdoa supaya cepet keluar ya, supaya aku juga bisa keluar kota juga. iya. Hai Edo, apa kabar Edo? Long time no see you. Apa kabar Edo? Mikrofonnya masih mati Edo. Mikrofonnya masih di mute. Lagi dibenerin kayaknya. Oh, oke, kamu mau chatting aja. Oke, it's okay, nggak apa-apa. Sudah makan kah? Sudah ngopi kah? Aku ngopi nih. Aku bisa sulap. Kopiku bisa hilang. Muncul. Hilang. Apa sih, nggak jelas banget. Ya ampun Kalan. Gaje Ada masalah banget. apa Kalan? Gaje banget. Ini Albert Laura. Hai Albert Laura. Halo Albert Laura. Selamat sore. Halo Kak Alan. Di fotonya cuma Albert aja, di situ main drum. Lauranya mana? Oh, Lauranya jadi WL ya di situ ya. Kabar Kak Alan baik, sehat dan diberkati. Tambah ganteng juga. Gimana yang lainnya? Teman-teman tambah ganteng kah? Tambah cantik kah? Aku tambah cantik dong pastinya. Oke, boleh. Tambah cantiknya harus tambah cantik. Harus dong. Iya. Asal jangan Albert bilang aku tambah cantik ya, jangan ya. Kalian sudah punya pacar belum? 1 sachet pacarnya? Enggak, belum Edo, belum punya pacar. Karena fokusnya kan nggak cari pacar. Fokusnya cari Tuhan dulu. Nanti kan kalau kita cari Tuhan, kita akan ketemu sama orang yang tepat kan? Ketawa lagi Teresa. Oh. Aku ada pertanyaan. Siapakah manusia yang tidak punya mertua? Alan. Bukan. Ya sekarang belum punya mertua sih, benar juga. Ya, sekarang belum punya mertua. But nanti kan kalau sudah nikah kan pasti kan punya mertua dong. Iya. Itu gratis loh. Siapakah manusia yang tidak punya mertua? Jadi mana aja? Gak tahu Kak siapa. Lagi dan didengerinnya nanti-nanti. Ada yang bisa jawab? Repot, dengerin rapot. Eksklusif di Spotify. Oke. Thank you. Jawabannya adalah Adam. Iya juga. Kan Adam nggak punya mertua, nggak punya dia. Iya benar.
Aku punya pertanyaan lagi. Monas berada di Jakarta. pertanyaannya adalah siapa yang bangun? Siapa nama tukangnya? Siapa ya? Ada yang tahu? Edo tahu nggak, Dok? Siapa tukangnya? Siapa kulinya? Tunggu tuh. Pacarnya Kak Brandon. Oh, Katia. Sudarsono. Hai guys, di sini kita kedatangan teman baru namanya adalah Elsa. Hai Elsa. Hai Elsa. Ya, hai Kak. Ya, kamu lagi sendiri atau sama teman? Lagi sendiri, Kak. Oh, sendiri. Ada teman sih, tapi kalau join Zoom-nya sendiri. Oh, oke. Aku juga ada teman di sini, teman aku segelas kopi yang tadi gaje banget bisa hilang, bisa muncul. Siapa yang udah nonton lagi di bioskop? Nonton apa? Nonton apa kek? Spider-Man. Ini sudah jam 6 dan kita sudah berapa orang ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 orang sama Laura ya? Apa nih? Tubuh apalah daya. Kenapa tuh? Apa Teresa? Sayang ilegal. Ilegal. Kita nonton videonya udah apa belum. Nah, terus aku bilang, to be honest, aku cuma bisa ilegal. Oh. Tunggu. Oke guys, kita mulai aja ya. Berapapun yang hadir, kita akan mulai dengan permainan, dengan games. Mana tepuk tangannya? Pakai emoticon atau apalah. Yeay. Kita akan main games ya. Tunggu. Aku punya games. Yang menang dapat hadiah jalan-jalan ke Paris. Di dalam mimpi. Kalian garing banget Kak. Oke, nggak apa-apa. Nggak apa Kak. Yang penting garingnya maksimal. Ini udah mencoba. Iya benar. Oke, kita akan bermain games tebak gambar. Oke, ada beberapa gambar yang aku mau tampilkan dan teman-teman harus menjawab ya. Siap? Ready? Siap. Oke, ini gambar yang pertama. Gambar apakah ini? Candi Borobudur. Kamu cepet banget jawabnya. Kamu gak kepikiran kandang ayam gitu, keranjang ayam atau apa gitu? Enggak. Enggak ya? Enggak. Emang benar? Nih. Oh ya benar. Ya ampun. Oke. Hebat jawabannya. Oke, kita akan masuk gambar yang kedua. Gambar apakah ini? Kue. Ya, udah tahu di kue, bener kue. Kue apakah itu? Ayo siapa? Apa ya itu? Kue strawberry. Kue strawberry. Siapa tadi tuh? Kita. Albertore ya? Pancake. Siapanya lagi yang benar? Aduh. Kok kamu bisa tahu pancake? Itu ada apa? Ada kayak kuning coklat gitu di ujung bulat-bulatnya. Oh iya. Aku pikir kalian bisa ketipu entah gambar apa tebak tart gitu atau cake biasa dan jawabannya adalah pancake. Siapa yang suka pancake? Aku.
Oke, yang lain ada yang suka nggak? Edo, kamu suka nggak, Dok? Teresa suka nggak? Suka Kak, suka banget. Oh, suka banget. Bisa bikin nggak? Bisa sih. Wih, kamu harus bikinin Kak Alan nanti ya. Oke, siap. Gambar berikutnya, ayo dong, yang lain dong. Masa Zevanya aja yang bisa jawab? Oke, ini pasti susah dijawab. 1, 2, 3. Gambar apakah ini? Apa itu? Apa itu? Pakai imajinasi Piring. kalian. Apa ya? Warna merah dan putih. Saus. Saus. Bukan. Ayo yang lain, Elsa. Gambar apakah ini, Teresa? Permen. Permen. Permen apa? Permen karet. Oh, berarti permen. Ini permen apa ya? Oh, adakah yang lain? Jelly mungkin Kak. Bukan. Lollipop. Siapa nih? Edo, piring. Bukan. Bukan piring. Oke, aku kasih pergerakan selanjutnya. Sebentar ya. Mangkok. Apakah ini? Mangkok. Bukan. Kopi. Kopi bukan kopi. Spesifik dong. Teh. Sudah mendekat itu tadi. Secangkir kopi. Bukan. Secangkir teh. Bukan. Ayo jawab. Nyerah? Nyerah semuanya? Cangkir. Coklat. Bukan coklat. Coklat hangat. Bukan hot coklat. Cup. Belum. Dikit lagi, tadi udah ada yang mendekat tadi. Ini salah satu kesukaan aku. Apa? Apa ya? Apa ya? Kira-kira apa ya? Apa ya teman-teman ya? Harganya sekitar kalau di kafe itu 30 ribuan lah. Apa ya? Susu. Bukan. Jawabannya adalah Cappuccino. 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 Yeay. Tadi saya menjawab tuh. Saya Laura. Laura. Weh. Hebat Laura. Jadi oke, dari 3 pertanyaan tadi kita sudah tahu kan jawab yang menang siapa kan? Yang menang adalah Kak Alan. Yeay. Kenapa aku yang menang bukannya Zevanya? Karena di dalam Roma 8 ayat 37 kita baca yuk firman Tuhan ya. Roma 8 ayat 37 bilang apa sih di sana? Ada yang bisa baca? Oke, silakan Albert atau Laura baca. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Yes. Amin. Jadi dalam segalanya itu kita lebih dari orang-orang yang menang. Berarti Kak Alan lebih daripada pemenang. Tadi yang menang lombanya adalah Zevanya. Tapi kan Kak Alan kan lebih daripada pemenang, lebih daripada Zevanya. Ya nggak sih? Krik 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 Iya. krik 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 krik. Albert. Memang kalau pendeta ada aja alasannya ya. Oke. Teman-teman, aku mau ajak teman-teman untuk memuji Tuhan nih sore hari ini. Ya, kita siapkan hati kita untuk memuji Tuhan biar kita semangat. Tunggu sebentar. Ya, di rumah semuanya bertepuk tangan. Come on.
Thank you Jesus. You are so good God. Sama-sama katakan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan tuh rencana-Mu Tuhan. Ku Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Come on anak muda. Tua Kak. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Sama-sama katakan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Ku megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan tuh rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Mari semuanya, come on. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Semua di rumah, mari semuanya tepuk tangan di atas kepala like this. Come on. 2, 1, 2, 1. Come on. Hey. Tuhan Yesus, terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih buat rahmat-Mu, kasih karunia yang Kau limpahkan bagi kami Tuhan. You are so good Lord. Come on. Hey. Thank you Jesus. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik dan sangat baik. We give you praise. Terima kasih Tuhan. Oh, 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 oh. Yeay.
Bisa berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang baik. Come on, bisa emotikonnya. Kita buat rame. Oke, sore hari ini kita akan belajar. Kita akan belajar lagi tentang Life Foundation. Kita akan belajar tentang siapa kita di dalam Kristus. Tapi sebelum kita belajar, kakak mau minta Zevanya deh pimpin kita di dalam doa. Silakan, Dek. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pada sore hari ini kita dapat berkumpul untuk melayani Tuhan, untuk menyembah nama Tuhan, dan untuk belajar firman-Mu Tuhan. Tuhan pimpin kami Tuhan, supaya kami dapat mendengarkan firman-Mu, tidak hanya juga untuk mendengarkan, tapi kami juga dapat melakukan dan share firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin, amin. Thank you, Zevanya. Sekali lagi, hai apa kabar semuanya? Kakak berdoa semuanya dalam keadaan baik-baik saja, sehat, diberkati. Kenapa? Karena kita adalah anak-anak Bapa yang sangat luar biasa. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang Life Foundation. Nah, kakak percaya setiap dari teman-teman sudah menangkap materi-materi yang sudah diajarkan sama Kak Puji, sama Kak Erni, dan sama kakak-kakak pembina lainnya. Nah, kakak akan sharing ini ya, screen ya, sebentar ya. Kok masih cappuccino di sini gambarnya? Ini karena... Oke, tunggu sebentar ya. Kelihatan nggak teman-teman? Kelihatan Kak? Oke. Hari ini kita akan belajar tentang I am... Siapakah saya? Apa sih yang dapat saya kerjakan? Apa sih yang dapat saya lakukan di dalam Tuhan? Kita akan belajar the power of I am. Jadi kita harus tahu nih tentang siapa kita di dalam Tuhan. Kita harus tahu tentang bagaimana cara Tuhan melihat kita. Kita harus tahu tentang identitas kita di dalam Kristus. Mengapa? Karena kalau kita tidak tahu identitas kita dalam Kristus, seringkali musuh akan berkata, kamu nggak cukup baik, kamu nggak cukup ganteng, kamu nggak cukup cantik, kamu nggak keren, kamu nggak cool. Teman-teman, itu adalah dusta ya. Jadi kita nggak boleh percaya dengan apa yang iblis tanamkan di dalam pikiran kita. Nah, kita akan belajar sore hari ini tentang I am ... ini. Maksudnya apa sih, Kak? Oke. Ada yang tahu di sini gambar apa, teman-teman? Sudah ada keterangannya ya. Ini adalah gedung pencakar langit, gedung menara kembar, WTC, World Trade Center yang ada di Amerika Serikat. Nah, pembangunannya itu dimulai di tahun 1966 dan didesain oleh seorang arsitek Jepang Amerika Serikat yang bernama Minoru Yamasaki. Jadi dibutuhkan waktu 6 tahun untuk membangun gedung yang sangat tinggi ini. Terus kemudian diperlukan juga sekitar 200.000 baja, teman-teman bayangkan, dan 324.000 meter kubik semen, banyak banget, dan 4.800 km kabel listrik. By the way, jarak Bali Jakarta itu sekitar 1.800 km. Jadi kalau PP itu 3.600, masih kalah pulang perginya Bali Jakarta, Jakarta Bali ya. Lebih kabelnya. Jadi butuh 4.800 km kabel listrik. Dan kemudian diakhiri pembangunannya di tahun 1972 dengan ketinggian 417 meter. Ini tinggi banget teman-teman. Ini gedung yang tertinggi, WTC, World Trade Center yang ada di Amerika. Tetapi di tahun 2003 atau 2004 ditabrak sama pesawat teroris ya. Dan akhirnya gedung ini hancur gitu. Nah, apa yang mau kakak komunikasikan sore hari ini? Nah, ini mau kakak bilang. Untuk membangun sebuah gedung yang tinggi tadi, gedung pencakar langit ya kan, kita harus punya yang namanya fondasi. Kita harus membangun yang namanya fondasi. Nggak mungkin gedung tadi bisa berdiri kokoh tanpa adanya fondasi yang kuat. Nah, kemarin kakak sedikit sharing sama teman kakak, dia adalah seorang arsitek, dan dia katakan bahwa untuk kita membangun sebuah gedung, sebuah bangunan itu fondasinya harus kuat. Dan membangun fondasi itu nggak keren, nggak menarik, tapi itu penting banget. Gitu. Sama juga dengan kehidupan kita. Kalau kita pengen membangun fondasi tentang identitas, terkadang pesannya nggak menarik, nggak keren, nggak cool. Tapi kakak mau sampaikan, ini penting banget. Kita harus tahu tentang siapa kita di dalam Tuhan. Kita harus tahu Life Foundation.
fondasi kehidupan kita. Biarpun kayaknya nggak keren, nggak menarik ajarannya gitu kan, tapi ini penting banget. Karena tinggi atau rendahnya suatu bangunan itu ditentukan dengan yang namanya fondasinya. Nah, ada beberapa hal yang harus kita pelajari tentang hal ini. Nah, yang pertama, kita harus sadar tentang kasih Allah kepada kita. Teman-teman sadar nggak sih bahwa Tuhan sangat mengasihi teman-teman dengan kasih yang tanpa syarat? Tuhan baik sama kita bukan karena kita sudah berbuat baik. Tuhan baik sama kita karena itu ada sifatnya Tuhan sendiri. Tuhan nggak bertambah baik sama kita. Tuhan tidak tambah mengasihi kita saat kita berbakti, saat kita datang ke gereja. Enggak. Itu tidak bisa membuat kasih Tuhan bertambah. Bukan berarti berbakti itu nggak boleh, itu penting banget. Tetapi bukan itu yang menjadi dasar mengapa Tuhan mengasihi kita. Dasar mengapa Tuhan mengasihi kita karena sifatnya adalah kasih. God is love. Tuhan adalah kasih. Dan dia sangat mengasihi kita. Maka saat kita gagal pun kasih Tuhan tidak berkurang. Tapi kakak percaya kalau kita sadar bahwa Tuhan sangat mengasihi kita, itu akan membantu kita untuk kita semakin jatuh cinta dengan Tuhan, dengan firman-Nya, dan bahkan kita bisa menghasilkan buah-buah kebenaran. Kita bisa menolong orang lain, kita bisa hormat sama orang tua, kita bisa cinta dengan firman Tuhan, kita bisa suka untuk menabur juga, ya kan? Kenapa? Karena kita sadar bahwa kasih itu bicara tentang pribadinya. Tuhan adalah kasih. Nah, kakak pernah sharing sama teman kakak, kakak bilang seperti ini. Biasanya kan kalau seseorang mau nembak cewek gitu kan, nembak cewek atau mungkin cewek nembak cowok, ada nggak sih yang kayak gitu? Jarang ya. Biasanya cowok yang nembak cewek gitu kan. Nah, ada kemungkinan besar ditolak atau diterima gitu kan, tergantung dari ceweknya dia suka apa enggak, nilainya sama apa enggak gitu. Nah, terkadang kalau cowok nembak cewek terus kemudian dia ditolak, ya kan cowoknya akan sedih banget dan kemudian dia mungkin bisa marah atau mungkin bisa lari, kemudian dia mungkin bisa ya udah deh terserah deh gitu kan. Tapi tahu nggak teman-teman, Tuhan sangat mengasihi kita. Meskipun Tuhan tahu bahwa resikonya ada ditolak. Tapi sekalipun dia ditolak, dia tetap mengasihi manusia loh. Ini luar biasa banget, ini keren banget. Betapa Tuhan sangat mengasihi kita dengan kasih yang tanpa syarat. Meskipun dia tahu bahwa manusia bisa aja menolak dia, tidak menerima dia, tapi Tuhan tetap mengasihi manusia. Seperti dikatakan di dalam Yohanes 3 ayat 16. Apa dikatakan di sana? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengutus putra tunggalnya, yaitu Tuhan Yesus. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, kakak mau tanya, apa sih hidup yang kekal itu? Hidup yang kekal itu bukan bicara nanti kita ada di sorga, ketemu sama Tuhan. Enggak, teman-teman. Hidup yang kekal itu bicara tentang bagaimana kita bisa mengenal Bapa, bisa mengenal Tuhan Yesus lewat firman-Nya. Hidup kekal adalah hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Jadi karena kasih karya Tuhan, kita sekarang bisa punya akses menghampiri tahta kasih karunia. Kita punya akses untuk datang kepada Bapa. Bapa tidak menolak kita. Bapa tidak berkata, kamu kurang doa hari ini, kamu kurang keren hari ini, kamu kurang baca firman hari ini. Enggak. Bapa menerima kita apa adanya. Amin. Nah, kakak percaya kalau kita sadar tentang kasih Tuhan yang luar biasa kepada kita, hal ini akan membantu kita untuk mengalami yang namanya perubahan. Kita mungkin yang tadinya gampang untuk bete, gampang untuk baper, ya kan, terkadang nggak gitu kan, nggak jelas sendiri seperti tadi saya bikin sulap nggak jelas sendiri, ya kan. Tetapi tahukah teman-teman, kesadaran akan kasih Tuhan akan merubah kehidupan kita from the inside out, akan merubah kehidupan kita dari dalam keluar. Nah, perubahannya itu adalah perubahan yang konsisten, bukan perubahan yang sehari berubah terus kemudian besoknya berubah lagi gitu kan. enggak, tetapi konsisten. Nah, jadi kita harus tahu betapa Tuhan sangat mengasihi kita. Nah, kita juga sudah belajar tentang memahami tatanan rohani. Apa sih tatanan rohani? Ini bicara tentang apa? Roh, jiwa, dan tubuh. Manusia terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Ini yang adik-adik lihat ini, cowok yang ganteng ini cuma tampilan fisiknya. Tapi di dalam diri kakak ada yang namanya manusia roh kakak yang sudah diperbaharui, yang sudah sempurna, yang sudah kudus sama seperti rohnya Tuhan Yesus. Jadi kita harus sadar bahwa kita ada manusia roh yang memiliki jiwa dan tinggal di dalam tubuh jasmani. Jiwa bicara tentang apa? Pikiran kita, kehendak kita, dan perasaan kita.
tubuh ya ini tubuh nih. Tubuh ini bisa menua dan bahkan juga bisa ada batasnya ya gitu. Tapi roh kita kekal. Makanya ketika orang meninggal, ketika orang itu check out dari muka bumi ini, rohnya kembali kepada Bapa, berjumpa dengan Tuhan Yesus. Jadi kalau ada keluarga kita yang sudah meninggal, jangan lama-lama bersedih. Kenapa? Karena roh mereka, kalau mereka sudah lahir baru ya, roh mereka pergi kepada Bapa di sorga. Mereka berada di tempat yang baik, namanya adalah Firdaus. Jadi kita harus tahu tentang tatanan rohani, tentang roh, jiwa, dan tubuh. Roh kita sudah diperbaharui, roh kita sempurna, roh kita itu kudus loh. Roh kita itu enggak bolak-balik, kadang kudus, kadang enggak. Roh kita konsisten, tetap kudus. Tapi masalahnya jiwanya yang harus diperbaharui. Jiwa harus melihat kepada apa yang ada di dalam roh kita. Roh kita itu sehat, enggak penyakitan. Jadi kalau tubuh kita sedang sakit, kita harus melihat bahwa di dalam roh kita itu sehat. Nah, kita bisa berkata kepada sakit penyakit untuk pergi, tinggalkan tubuh kita. Apakah sampai di sini teman-teman bisa mengerti? Bisa mengikuti pesan Kalan? Kasih tanda emoticon? Supaya kakak bisa lanjut? Oke, mantap, keren banget. Jadi kita terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Nah, berikutnya kita akan belajar tentang memahami cara Allah memandang kita. Bagaimana sih cara Tuhan memandang kita? Apakah cara pandang Tuhan terhadap kita berubah-ubah? Terkadang dia suka sama kita, terkadang dia bete sama kita, terkadang dia senang sama kita, terkadang dia marah sama kita. Enggak, teman-teman. Tuhan melihat kita itu dengan kasih, dengan sukacita, dan bahkan ada firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan itu bergirang karena kita. Jadi Tuhan senang banget ketika dia melihat kita, ketika Tuhan melihat teman-teman yang sudah terima Tuhan Yesus. Tuhan senang banget. Dia memandang kita dengan kasih. Dan bahkan Tuhan melihat rohnya yang ada di dalam kita. Makanya firman Tuhan dikatakan di 1 Yohanes 4 ayat 17 dikatakan seperti ini. For as he is, so are we in this world. Sama seperti dia, demikian juga kita ada di dalam dunia ini. Kakak mau tanya, apakah Bapak sangat mengasihi Tuhan Yesus? Tentu jawabannya sangat gitu kan. Nah, kalau Bapak sangat mengasihi Tuhan Yesus, demikian juga Bapak sangat mengasihi teman-teman semuanya. Amin. Kenapa? Karena Tuhan Yesus, rohnya sudah tinggal di dalam kita. Jadi kalau Bapak sangat mengasihi Tuhan Yesus, dan sekarang Tuhan Yesus sudah tinggal di dalam kita, kakak percaya, Bapak juga sangat mengasihi kita. Bapak tidak melihat penampilan kita. Bapak tidak melihat jam tangan kita. Bapak tidak melihat merek sepatu kita. Enggak. Bapak nggak melihat baju apa yang kita pakai. Mereknya apa. Enggak. Bapak melihat manusia roh kita yang sempurna, yang kudus, sama seperti rohnya Tuhan Yesus. Nah, hari ini kita akan belajar tentang yang namanya identitas kita di dalam Kristus. Siapa sih kita di dalam Kristus? Nah, firman mengatakan di Amsal 23 ayat yang ke-7, ada yang bisa minta tolong bacakan? Teresa deh, Amsal 23 ayat yang ke-7. Amsal 23 ayat yang ke-7. Bisa minta tolong dibacakan? Thank you, terima kasih. Teresa, where are you? Apakah suara saya kedengaran? Wait, Kalan ini lagi bukan di rumah Tessa, jadi nggak bawa Alkitab. Oh, oke. Berarti tapi bisa Bener, baca? Bisa. Google Amsal 23 ayat 7. 7. Oke. Kita tunggu ya sebentar ya. Ku nikmati. Oke, silakan, Dek. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia silahkan makan dan minum katanya kepadamu, tetapi ia tidak tulus hati terhadapmu. Seperti orang berpikir, kalau dalam terjemahan bahasa Inggris, sebab seperti orang berpikir di dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Pertanyaan kakak, apa sih yang kita lihat tentang diri kita? Apakah kita bisa melihat diri kita seperti Tuhan melihat kita? Tuhan melihat kita dengan penuh kasih. Apakah kita bisa melihat diri kita seperti orang yang dikasihi Tuhan? Apakah kita bisa melihat diri kita sebagai orang yang diberkati Tuhan?
apakah kita bisa melihat diri kita sebagai orang yang diurapi Tuhan? Nah, kita harus melihat diri kita seperti apa yang firman Tuhan katakan tentang kita. Kita nggak mau pusing dengan apa yang dikatakan sama netizen, dengan apa yang media sosial katakan, atau mungkin orang-orang mencoba untuk panjat sosial. Kita nggak usah pansos. Kenapa? Karena kita tahu siapa kita di dalam Kristus. Kita tahu identitas kita di dalam Dia, bahwa kita adalah anak. Kita orang yang dikasih Tuhan. Kita berharga di mata Tuhan. Kejadian kita itu dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang Tuhan buat, dan jiwa kita harus benar-benar menyadarinya. Supaya kita nggak gampang untuk gabut gitu. Kenapa? Karena kita sadar siapa kita di dalam Kristus. Kalau sedang gabut, lihat aja kepada firman Tuhan. Sepakat dengan firman Tuhan. Setuju dengan firman Tuhan. Maka kakak percaya firman itu yang akan berubah kehidupan kita dari dalam keluar. Firman itu yang akan berubah cara kita berpikir. Sehingga kegabutan itu sirnah dengan sendirinya. Sehingga kegalauan itu pergi dengan sendirinya. Dia ngibrit, dia lari, kocar-kacir. Kenapa? Karena kuasa firman Tuhan. Nah, kita akan belajar nih tentang identitas kita di dalam Kristus. Kakak pernah cerita waktu kakak pengen terbang ke Jakarta, mau check-in di bandara, itu nggak bisa check-in awalnya. Kenapa? Karena kakak tidak bisa menunjukkan identitas kakak gitu. Tetapi puji Tuhan ternyata di dompet kakak ada SIM gitu kan. Ketika kakak kasih SIM kepada petugas check-in, akhirnya kakak dikasih boarding pass. Nah, sama juga dengan kehidupan kita, kita sangat dibatasi kalau kita tidak mengenal identitas kita di dalam Tuhan. Kita nggak bisa pergi kemana-mana, kita nggak bisa bergerak jauh, kita nggak bisa terbang tinggi. Kenapa? Kita tidak mengerti siapa kita di dalam Kristus. Kita tidak bisa menunjukkan identitas kita. Jadi nanti kalau ada orang yang bertanya, siapa sih Teresa? Hai, siapa sih Jevanya? Hai, siapa sih Elsa? Hai, siapa sih Albert, Laura, dan Edo? Teman-teman harus bisa menjawab bahwa kalian adalah orang yang dikasih Tuhan. Kalian adalah anak Tuhan. Kalian adalah murid Tuhan Yesus. Amin? Amin. Kita akan belajar ya. Sorry. Oke. Kita akan baca di Yohanes 6 ayat 63 dikatakan apa? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Nah, dikatakan di sini, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Apa sih daging? Daging itu bicara tentang apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan apa yang kita rasakan. Itu nggak berguna gitu. Bukan berarti hal itu nggak penting. Maksudnya gini, ada yang lebih penting daripada apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan. Yang terpenting adalah apa yang Tuhan katakan tentang kita. Bukan apa yang kita rasakan lagi. Karena kan setiap dari kita kan orang percaya. Setiap dari kita kan anak Tuhan. Setiap dari kita adalah orang-orang yang bisa dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi kalau kita sudah lahir baru, kita bisa dipimpin oleh Roh Kudus. Kita bisa mendengar suara Tuhan. Jadi jangan pernah batasi Tuhan di dalam kehidupan teman-teman semuanya. Tuhan ingin bekerja luar biasa di dalam kehidupan teman-teman. Yang harus kita sadari adalah gini. Kita harus sadar bahwa firman Tuhan itu punya kuasa. Kita harus menerima firman Tuhan dengan rendah hati. Kita izinkan firman Tuhan itu merubah gambaran-gambaran negatif yang ada di dalam jiwa kita. Kita harus menggunakan firman Tuhan untuk menghancurkan nih ketakutan, kekhawatiran, atau mungkin hal-hal yang negatif yang ada di dalam hati kita. Itulah kenapa kita harus baca dan renungkan firman Tuhan. Dan itu kenapa kita harus memperkatakan firman Tuhan. Karena hanya firman Tuhan yang bisa menolong kita, teman-teman. Tuhan Yesus berkata, perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan kehidupan. Nah, kakak akan ceritakan kenapa Tuhan mengatakan hal ini. Jadi ceritanya gini. Nih. Di Yohanes pasal ke-6 ini, pertama Tuhan Yesus ketemu sama orang banyak. Kurang lebih sekitar 5.000 orang laki-laki, belum termasuk wanita dan anak-anak ya, kurang lebih sekitar 15.000 lah. Nah, ketika Tuhan Yesus melihat mereka, hatinya digerakkan dengan belas kasihan. Dan kemudian Tuhan Yesus memberikan perintah kepada Filipus untuk memberi mereka makan. Dan Filipus berkata seperti ini, Tuhan, Guru, bagaimana mungkin kita bisa kasih makan orang sebanyak ini? Uang seharga 200 dinar pun nggak cukup untuk traktir orang sebanyak ini gitu kan. Dan kemudian Andreas datang kepada Tuhan Yesus dengan mengatakan seperti ini, Guru, di sini ada seorang anak kecil yang punya 5 roti dan 2 ikan. Tetapi apakah gunanya untuk orang sebanyak ini? 5 roti, 2 ikan buat Albert aja juga nggak cukup ya. Apalagi untuk orang sebanyak itu. Jangan teman-teman berpikir bahwa ini adalah ikan paus. Nggak mungkin, karena
yang bawa ikan ini adalah anak kecil. Jadi bukan ikan paus, bukan ikan hiu juga. Ya ikan yang ada pada zaman itu mungkin ya ikan Petrus seperti kayak ikan mujair gitu mungkin. Jadi bekal ini dibawa sama anak-anak dan kemudian diberikan kepada Tuhan Yesus. Nah, ketika 5 roti dan 2 ikan ini ada di tangan Tuhan Yesus mulai untuk mengucap syukur, mengucapkan berkat atas 5 roti dan 2 ikan itu. Dia berkata, Bapa terima kasih buat 5 roti dan 2 ikan ini, dan kemudian Tuhan memberikan perintah kepada murid-muridnya untuk didistribusikan, dibagikan kepada orang banyak. Nah, luar biasanya 5 roti dan 2 ikan itu cukup untuk orang sebanyak itu. Jadi kita harus belajar nih, apa yang ada di tangan kita saat ini, kita harus mengucap syukur. Bapak terima kasih buat tas yang aku punya. Terima kasih buat baju yang aku punya. Bapak terima kasih aku bisa sekolah Tuhan. Bapak terima kasih aku bisa tinggal di rumah. Bapak terima kasih aku sehat. Bapak terima kasih aku punya teman-teman yang baik. Mulai untuk belajar mengucap syukur dengan apa yang ada di tangan kita. Jangan bandingkan kehidupan kita dengan orang lain. Jangan bandingkan apa yang ada di tangan kita dengan orang lain. Bersyukur dengan talenta yang kita punya. Kalau kita bisa bernyanyi, mengucap syukur. Tuhan terima kasih ya, aku punya suara yang cukup bagus. Tuhan terima kasih. Hai, itu bukan sombong ya. Mengenali potensi kita, mengenali talenta kita, bukanlah kesombongan. Amin. Nah, kita harus mengenal nih kekuatan kita di mana, talenta kita di mana, dan mulai untuk mengucap syukur. Kalau kita pintar untuk menggambar, melukis, mengucap syukur buat hal itu. Bapak terima kasih buat kemampuan ini, dan aku akan pergunakan hal ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau kita pintar untuk matematika ya silakan. Kenapa? Karena banyak orang di sana yang di luar sana yang nggak pintar matematika gitu kan. Nilai matematika kalian juga nggak begitu bagus sih. Bersyukur dengan apa yang ada di tangan kita. Nah, setelah Tuhan Yesus melayani banyak orang di sana, memberikan makan kepada banyak orang, terus kemudian murid-muridnya ingin menyeberang ke Kapernaum. Jadi murid-muridnya naik ke atas perahu dan mereka menyeberang, tetapi Tuhan Yesus tidak ikut bersama dengan mereka. Tuhan Yesus ambil waktu untuk berdoa, Tuhan Yesus ambil waktu untuk berjumpa dengan Bapa. Mengapa? Karena yang menjadi goal Tuhan Yesus itu bukan terkenal, bukan supaya orang mengakui Tuhan Yesus sebagai orang yang hebat, sebagai pengajar yang diurapi, enggak. Tujuan Tuhan Yesus datang ke muka bumi adalah menggenapi panggilan Bapa atas hidupnya. Sama juga dengan kita. Setiap dari kita itu punya panggilan. Kita ada untuk menggenapi panggilan Tuhan atas kehidupan kita. Jadi ketika murid-muridnya sedang menyeberang di danau, Tuhan Yesus pergi berdoa. Dia ambil waktu untuk bersekutu dengan Bapa di sorga. Nah, ketika murid-muridnya sedang berada di tengah danau, datanglah angin ribut, ya kan? Mereka diombang-ambingkan dengan angin yang sangat keras dan mereka sangat takut di sana. Nah, di tengah ketakutan mereka, ada seorang pribadi yang berjalan di atas air. Dan namanya adalah Tuhan Yesus. Dan mereka berteriak, hantu-hantu. Seringkali saat kita takut, kita memberikan respon yang salah, ya kan? Kita nggak bisa melihat Tuhan. Justru yang kita lihat, hantu, hal-hal yang negatif gitu. Jadi, sore hari ini kakak mau berdoa buat teman-teman. Di dalam nama Tuhan Yesus, teman-teman harus melihat Tuhan. Ketika teman-teman sedang berada di di tengah masalah ya, jangan melihat atau mungkin jangan mengizinkan hal-hal yang negatif itu menguasai pikiran teman-teman. Teman-teman harus melihat kepada Tuhan, sadari kehadiran Tuhan di dalam kehidupan teman-teman. Dan ketika Tuhan Yesus tahu bahwa murid-muridnya sedang berada di tengah angin badai, Tuhan mendekat dan kemudian Tuhan berkata kepada angin ribut itu, diam, tenanglah. Dan Alkitab mencatat seketika itu juga anginnya menjadi teduh. Wah, luar biasa banget ya kuasa firman Tuhan ya. Nah, kabar baiknya setiap dari kita sudah punya otoritas loh. Jadi kita bisa menggunakan otoritas kita di dalam nama Tuhan Yesus. Contoh saat kita sedang mengalami hal-hal yang tidak enak gitu kan, kita harus menggunakan otoritas kita. Bapak, aku bersyukur aku ada orang yang diberkati Tuhan. Aku ada orang yang diurapi Tuhan. Amin. Jangan izinkan ketakutan itu menguasai hati dan pikiran kita. Nah, terus kemudian ketika Tuhan Yesus sampai di Kapernaum, ya kan, banyak orang yang mencari Tuhan Yesus. Di mana Yesus? Di mana Yesus? Aku pengen ketemu sama Yesus. Kamu melihat Tuhan Yesus enggak? Jadi banyak orang mencari Tuhan Yesus. Dan kemudian ketika mereka berjumpa dengan Tuhan Yesus, akhirnya Tuhan Yesus ngobrol kepada mereka, berbincang dengan mereka tentang roti hidup.
Dan tahukah teman-teman ketika Tuhan berbicara tentang roti hidup, banyak dari antara orang banyak itu termasuk murid-muridnya, bukan murid-murid yang 12 orang ya, murid-murid yang lain, banyak dari mereka yang nggak percaya. Mereka berkata, perkataan ini sangat keras, aku nggak bisa terima, aku nggak bisa dengar gitu kan, aku nggak bisa terima ucapan Tuhan Yesus. Masa dia berkata bahwa tubuhnya ada roti yang turun dari sorga gitu kan? Masa mungkin kita akan makan daging manusia? Nggak mungkin kan? Tuhan kan nggak mengajarkan kita untuk kanibal kan? Nah karena itu mereka menolak Tuhan Yesus ya kan? Padahal Tuhan bilang di ayat yang 63 tadi, perkataan-perkataan yang kuucapkan kepadamu adalah roh dan kehidupan. Kalau kita ingin mengalami kehidupan, kita harus menerima perkataan-perkataan firman Tuhan. Roti itu menggambarkan tubuhnya sendiri yang diberikan bagi kita untuk menanggung segala kutuk, segala pelanggaran kita, segala dosa kita, rasa malu kita, itu ditanggung pada tubuh Tuhan Yesus. Sehingga kita tidak harus menanggung rasa malu saat kita gagal, saat kita kalah mungkin dalam pertandingan. Kita nggak harus tinggal diam di dalam rasa malu. Mengapa? Karena firman Tuhan mengatakan kita lebih daripada pemenang. Sama seperti waktu kita main games tadi. Yang menang Zevanya, dia bisa menjawab 2 pertanyaan gitu kan. Tapi karena tahu firman Tuhan bahwa aku lebih daripada pemenang. Zevanya yang berperang, Zevanya yang menjawab pertanyaan, tetapi kakak yang menang. Seperti juga dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang berperang, mengalahkan maut, mengalahkan sakit penyakit, menanggung segala dosa untuk kita loh. Dan kemudian Tuhan Yesus memberikan apa? Kemenangannya buat kita. Makanya kita disebut lebih daripada pemenang. Kita tidak berperang, tetapi Tuhan memberikan hasil kemenangannya buat kita semuanya. Tunggu sebentar kakak, mau hidupin lampu sebentar ya. Oke, jadilah terang, maka terang itu jadi. Jadi banyak dari orang banyak itu yang nggak bisa menerima perkataan Tuhan Yesus. Mengapa mereka nggak bisa terima perkataan Tuhan Yesus? Karena gini, teman-teman, hal-hal yang supernatural tidak dapat kita mengerti atau terima dengan logika kita. Jangan salah mengerti, kita butuh logika, kita butuh pikiran. Karena kalau kita tidak berpikir ya kan, itu bahaya banget gitu kan. 1 tambah 1 berapa? 100. Hah? 5 kali 5 berapa? 30. Ah. Kalau kita nggak menggunakan pikiran, nanti kita akan gampang juga untuk ditipu, ya kan? Oh, kamu coba deh makan ini deh, ini enak banget makanannya. Tapi kalau kita nggak sadar makanan itu terbuat dari apa, ya kan? Kita harus makan, nanti yang rugi diri kita sendiri. Kita butuh logika, kita butuh pikiran. Tetapi yang mau kakak tekankan sore hari ini adalah gini, hal-hal yang supernatural tidak dapat kita mengerti atau terima dengan logika kita. Itu hanya bisa kita terima dengan iman kita. Kita nggak bisa mengerti kasih Tuhan yang tanpa syarat dengan logika kita. Kita hanya bisa mengerti dengan iman kita. Kita harus percaya bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Dengan kasih yang tanpa syarat. Jangan terima dengan logika kita. Nggak mungkin. Mana mungkin Tuhan mati untuk kamu. Mana mungkin Tuhan itu bisa mati. Ya kan? Kalau Tuhan bisa mati, berarti dia bukan Tuhan doang. Nah, ini pemikiran yang salah, teman-teman. Mengapa Tuhan Yesus harus menyerahkan tubuh jasmaninya menjadi pengorbanan yang kudus, yang sempurna? Itu supaya kita itu bisa diterima di hadirat Tuhan. Itu bertujuan supaya kita diselamatkan. Kita bisa punya hubungan yang kekal dengan Tuhan. Kita bisa memanggil dia ya Aba ya Bapa. Supaya kita bisa menerima kesembuhan. Supaya kita bisa menerima kemakmuran. Karena itu adalah kehendak Tuhan bagi setiap kita anak-anaknya. Dan itu kenapa Tuhan Yesus harus mengenakan tubuh jasmani. Karena yang jatuh ke dalam dosa adalah manusia. Bukan bebek, bukan kambing. Enggak. Malaikat jatuh ke dalam dosa, Tuhan nggak tebus loh. Ketika Lucifer, si iblis jatuh ke dalam dosa, Tuhan tidak tebus Lucifer. Mengapa? Karena malaikat itu nggak diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Kita nih, kakak dan teman-teman, yang diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Makanya ketika Adam jatuh ke dalam dosa, ya kan, Tuhan sudah punya inisiatif untuk apa? Untuk hadir ke muka bumi, tinggal di dalam tubuh jasmani, supaya dia bisa menebus dosa semua umat manusia. Dan ini harus kita pahami ya, Tuhan Yesus bukan hanya menebus dosa orang Kristen. Tuhan Yesus menebus dosa setiap manusia. Tuhan Yesus menebus semua manusia.
Cuma kan masalahnya kan banyak orang kan yang nggak mau beriman kepada Tuhan Yesus kan, menaruhkan iman kepada karya penebusan Kristus. Makanya kita harus percaya bahwa Tuhan mati untuk kita dan dia dibangkitkan untuk pembenaran kita. Amin. Jadi hal-hal yang supernatural tidak dapat kita mengerti atau terima dengan logika kita. Bukan berarti kita nggak perlu logika, kita butuh logika. Tetapi kita harus belajar menggunakan iman kita. Kita harus taruhkan iman kepada apa yang firman Tuhan katakan. Kalau firman mengatakan bahwa kita itu diberkati, kita harus sepakat. Kita harus berkata amin. Amin, saya adalah orang yang diberkati. Kalau firman mengatakan bahwa kita itu diurapi, kita harus berkata amin. Untuk firman itu, amin saya diurapi. Amin saya dipilih. Amin saya lebih daripada pemenang. Amin saya itu luar biasa. Amin kejadian saya itu dahsyat dan ajaib. Saat kita berkata amin, artinya kita sedang sepakat dengan firman-Nya. Jadi bukan sembarang amin. Arti kata amin itu setuju, sepakat, pasti terjadi. Itu arti kata amin. Jadi kalau firman mengatakan bahwa masa depanmu akan luar biasa, masa depanmu diberkati Tuhan, yang kita katakan adalah amin. Yes. Jadi kita harus percaya dengan apa yang firman Tuhan katakan tentang kita. Nah, kakak mau tanya nih, satu persatu ya. Elsa deh. Apa sih tugas orang percaya? Percaya, Kak. Tugas orang percaya adalah percaya. Teresa, apa sih tugas orang percaya? Percaya. Percaya. Zevanya, apa tugas orang percaya? Percaya. Percaya. Oke. Oke. Edo, apa sih tugas orang percaya? Oh, diketik apa nih? Beriman. Iya, percaya juga mungkin ya. Oke, Albert Laura, apa sih tugas orang percaya? Percaya dengan iman. Percaya dengan iman. Yes. Jawabannya benar semuanya. Tugas orang percaya adalah percaya. Nggak ada yang lain. Dulu kakak berpikir tugas orang percaya itu, aku sebagai orang percaya harus berbuat baik, harus taat, harus hormat, ya kan? Nggak seperti itu teman-teman. Tugas orang percaya ada percaya kepada firman Tuhan, itu aja. Kita berbakti kepada orang tua, kita menghormati orang tua, kita mengasihi teman-teman kita bisa mengampuni. Itu adalah buah karena kita percaya bahwa kita adalah orang percaya. Gitu. Jadi jangan dibalik. Tugas orang percaya adalah percaya. Nah, ada firman mengatakan seperti ini nih di Yohanes 6 ayat 29. Dikatakan apa? Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Jadi kita harus percaya dengan apa yang firman Tuhan katakan. Nah, kalau kita ingin mengerti identitas kita, kita harus kembali kepada firman. Apa sih yang firman Tuhan catat tentang aku? Nah, firman mengatakan bahwa aku adalah orang yang sehat. Maka dari itu aku mempercaya bahwa aku adalah orang yang sehat. Firman mengatakan bahwa aku akan menjadi kepala dan bukan ekor. Aku mau sepakat, aku mau percaya bahwa aku akan menjadi kepala dan bukan ekor. Firman mengatakan bahwa aku akan terus naik dan bukan turun, bukan naik turun seperti yoyo, ya kan? Aku mau sepakat dengan firman Tuhan bahwa aku akan terus naik dan aku tidak akan pernah turun. Boleh turun nggak? Mungkin boleh turun berat badan ya. Tapi yang firman Tuhan katakan kita akan terus naik. Kita melangkah dari kemuliaan kepada kemuliaan, dari kemenangan kepada kemenangan, dari pikiran yang sehat kepada pikiran yang sehat. Jangan izinkan iblis atau musuh untuk mendakwa teman-teman. Apalagi apa yang dikatakan sama teman-teman ya. Mana mungkin kamu bisa menjadi seorang drummer yang keren, mana mungkin kamu bisa menjadi seorang pengusaha, mana mungkin kamu bisa menjadi seorang hamba Tuhan, mana mungkin kamu bisa menjadi seorang entertain. Stop untuk mengentertain pikiran negatif. Kita harus mengentertain firman Tuhan. Yang harus kita lakukan adalah baca, renungkan, perkatakan firman Tuhan. Nah, kalau kita memperkatakan firman Tuhan, jangan sembarang memperkatakan. Kita harus sepakat dengan hati kita juga. Karena kan dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan mengaku dengan mulut orang diselamatkan gitu kan. Jadi hati dan perkataan kita dan lidah kita itu harus sejalan, harus connect gitu. Jadi kalau kita
baca firman Tuhan nih, contoh ya kan. Aku lagi baca firman Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku yang baik. Hati aku harus yakin bahwa Tuhan itu adalah gembalaku yang baik. Nah, ketika aku sedang mengalami kekurangan, aku akan yakin dengan hati aku bahwa Tuhan adalah gembalaku yang baik. Dan kemudian aku akan memperkatakannya dengan iman aku bahwa Tuhan adalah gembalaku yang baik. Tak akan kekurangan aku. Jadi hati dan ucapan kita itu harus selaras, harus sama. Amin. Amin, teman-teman. Nah, yang terakhir nih. Aku adalah apa yang Alkitab katakan. Aku adalah. Nah, kakak mau tanya sama teman-teman. I am, is, Zevanya. Siapakah kamu itu? Zevanya, where are you? Ya Kak, Siapakah kamu itu? aku anak Tuhan. Kamu adalah anak Tuhan. Yes. Kak Welce, siapakah Kak Welce itu? Kak Welce, where are you? Oke, kita lompat dulu deh. Albert, Laura. Siapa sih Albert dan Laura itu? Pribadi di dalam Kristus. Pribadi di dalam Kristus. Kamu sudah menyatu dengan Kristus. Laura, siapa sih Laura itu? Sama juga kok. Oh, sama juga. Janjian ya. Iya. Teresa, siapa sih Teresa itu? Anak Allah yang paling dikasihi, Kak. Wow, anak Allah yang paling dikasihi. Amin, 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 amin. Elsa, siapa sih Elsa itu? Aku anak Tuhan yang lebih daripada pemenang. Yes, amin. Edo, siapakah Edo itu? Siapakah Edo itu? Kakak tunggu ya. Mau ngomong atau chatting? Ngomonglah. Bukalah apa namanya mikrofonnya. Karena kita kangen mendengar suaramu. Siapakah Edo itu? Aku adalah anak yang dikasihi Allah. Yes, amin. Edo adalah anak yang dikasihi Allah. Jadi, teman-teman, kita harus sepakat dengan apa yang firman Tuhan katakan tentang kita. Sehingga kita nggak gabut terus. Sehingga kita nggak galau terus. Sehingga kita nggak pansos, nggak panjat sosial gitu supaya kita bisa diakui. Enggak. Aku adalah apa yang firman Tuhan katakan aku adalah. Jadi kalau firman mengatakan bahwa kita dikasihi, ya percaya. Amini. Terima itu dengan iman. Kalau firman Tuhan katakan bahwa teman-teman ada orang yang diberkati, amini. Biarpun mungkin apa yang kita rindukan itu belum termanifestasi. Contoh kita pengen banget pakai baju baru, pengen banget pakai sepatu baru, ya kan? Dan hal itu belum terjadi, it's okay. Itu tidak merubah identitas kita, gitu. Oh, teman aku sudah punya pacar nih, dia sudah jadian sama si A, si B, si C gitu kan. Sedangkan aku belum ada gebetan ya kan. Hai, fokus kamu itu bukan di pacaran dulu sekarang gitu. Kalau kamu sedang kuliah, saran kakak, fokus di kuliah dulu. Izinkan Tuhan itu memperbesar kapasitas kamu. Kalau kamu sedang sekolah sekarang, ya izinkan untuk Tuhan memperbesar kapasitas kamu di dalam studi kamu gitu. Karena kakak percaya panggilan Tuhan atas hidup kita itu berbeda-beda. Ada yang dipanggil untuk menjadi seorang dokter, seorang seniman, seorang artis mungkin, seorang lawyer, seorang dokter, pengacara, arsitek, desain interior, penyanyi, atau apapun lah, ya kan? Setiap dari kita itu punya calling yang berbeda-beda. Tuhan ciptakan kita dengan kasihnya sendiri loh. Ketika Tuhan menghadirkan kita ke dalam dunia, dia semangat banget gitu. Ada Alan yang hadir ketika aku belum bisa berkata apa-apa, aku masih Tuhan tuh senang banget gitu. Bukan hanya papa aku, mama aku yang senang dengan kehadiran aku sebagai anaknya, tetapi Bapa di surga juga ikut senang juga. Karena dia melihat jauh ke depan. Dia melihat
34 tahun ke depan bahwa orang ini akan menyampaikan kabar baik gitu. Tuhan bisa melihat apa yang kita tidak lihat, teman-teman. Tuhan bisa melihat jauh ke depan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa kan? Dia adalah Alfa dan Omega, dia yang awal dan yang akhir. Dia bisa melihat akhir dari awal. Aku nggak tahu apa yang akan Tuhan kerjakan dalam kehidupan Zevanya nanti sekitar 10 tahun ke depan. Mungkin aja dia akan menjadi seorang businesswoman yang diberkati Tuhan. Aku nggak tahu nanti Albert akan menjadi seorang musisi yang handal 10 tahun ke depan. Dia terkenal gitu kan, ada di televisi, memberikan pengaruh kepada banyak orang. The next Echa Sumantri. Aku nggak tahu. Aku nggak tahu nanti Laura akan punya banyak usaha gitu kan. Banyak pabrik-pabrik yang akan muncul ya kan. Aku nggak pernah tahu. Tapi aku yakin bahwa ketika Tuhan menciptakan teman-teman, Tuhan itu senang banget. Tuhan itu bergembira banget. Dan Tuhan berkata sama malaikat-malaikat, "Hai malaikat, kumpul semuanya di sini. Sekarang lihat, ada Edo yang lahir di dalam dunia. Dan aku percaya anak ini akan jadi berkat. Anak ini mungkin akan menjadi seorang pengajar ya kan." Tuhan senang banget gitu. Mazmur 139 ayat 14 mengatakan apa? Aku bersyukur karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang Tuhan buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Jadi kalau engkau pernah dibully sama teman-temanmu, hai, itu bukan identitas kamu. Singkirkan, kebaskan, acuhkan, dan izinkan firman Tuhan yang memberikan identitas untuk kamu. Kamu berharga, kamu luar biasa, kamu diurapi, kamu berpotensi, kamu kaya, kamu makmur di dalam Kristus. Amin. Itulah identitas teman-teman di dalam Kristus. Oh enak ya, teman aku ya, dia masih kuliah sih, tapi dia sudah kerja, ya kan? Dia ada usaha sampingan dan bisa menghasilkan uang. Stop bandingkan kehidupan kamu dengan orang lain. Oh enak ya, dia setiap akhir bulan ya kan, atau mungkin weekend ya kan, dia liburan keluar kota, sedangkan saya nggak pergi kemana-mana. Saya hanya di rumah. Hai, bersyukur dengan apa yang ada di dalam tanganmu. Kalau kita punya kerinduan, sampaikan kepada Bapak. Bapak, aku mau liburan Bapak. Aku pengen kumpul dengan keluarga aku Tuhan. Bapak, aku punya kerinduan Bapak supaya aku punya alat musik Tuhan. Bapak, aku punya kerinduan Bapak supaya aku bisa dipromosikan Bapak di dalam kuliah aku Tuhan. Amin. Jadi ayo, come on. Izinkan firman Tuhan untuk merubah gambaran-gambaran negatif yang ada di dalam jiwa kita. Amin. Jadi itu aja mau kakak sharingkan sore hari ini. Apakah ada pertanyaan teman-teman? Kita discuss ya, biar lebih santai ya. Apakah ada pertanyaan? Mau tanya sesuatu kah? Tadi kakak lagi belajar tentang mentalitas kemiskinan. Dan hamba Tuhannya bilang gini, orang yang pelit, orang yang pesimis ya kan, itu tanpa dia sadari sebenarnya dia sedang punya mentalitas orang miskin gitu. Dan itu bukan kehendak Bapa yang sempurna. Wow, keren banget sih. Ya. Jangan izinkan mentalitas kemiskinan itu tertanam di dalam jiwa kita. Yang berkata, nggak mungkin lah aku bisa menjadi sesuatu. Stop. Itu mentalitas orang miskin. Mentalitas kemiskinan. Itu harus dicabut teman-teman. Harus disingkirkan. Nggak mungkin lah aku akan berhasil, nggak mungkin lah aku bisa beli barang ini. Stop. Dan bahkan tadi pendetanya juga bilang, kalau kamu suka nawar ya kan dan merugikan orang lain, nah itu mentalitas kemiskinan sedang bekerja itu katanya. Dan di situ aku belajar, oke Tuhan, aku belajar nggak mau nawar. Bisa nggak nawar? Bisa, tapi jangan sampai merugikan orang lain. Kalau kita sadar akan identitas kita di dalam Kristus, kakak percaya mentalitas kemiskinan pun juga akan rontok gitu, akan kabur.
Apakah ada pertanyaan teman-teman? Kalau nggak mau ngomong nggak apa-apa, di chat aja. Kak, bagaimana Kak ketika aku gagal Pak? Kak, apakah kasih Tuhan sama aku berkurang? Enggak berkurang. Tapi jangan tinggal di dalam kegagalan, itu nggak enak banget. Bangkit, izinkan kasih karunia Tuhan untuk menolong kita, untuk membantu kita. Ada pertanyaan kah dari adik-adik Kak Alan yang keren-keren? Teresa? Ada pertanyaan? Udah jelas sih, Kak. Udah jelas ya. Albert Laura, apakah ada pertanyaan? Jangan tanya fisika sama aku ya, tolong. Jangan tanya. Kalau ada pertanyaan fisika, nanti aku lempar ke siapa ya? Kak Welce atau Zevanya? Atau Elsa deh. Oke. Elsa, apakah ada pertanyaan? Nggak ada, Kak. Oke. Zev, Enggak, Kak. jelas ya pesannya hari ini ya? Iya. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, aku bertanya sama kalian loh. Boleh? Boleh dong, Kak. Oke. Ini yang aku suka nih. Oke, kita santai ya. Oh, nih Edo bertanya nih. Halo Kak Alan, kalau ada orang yang mau ikut Zoe Youth Community, apakah harus daftar? Nggak usah sih, gabung aja. Welcome banget. Karena kan kita pengen bantu anak-anak muda supaya mereka bisa mengenal pesan tentang kasih karya Tuhan ya. Jadi welcome banget Edo. Langsung kasih aja linknya nanti ya ke mereka yang mau gabung ya. Atau mungkin mau masuk ke grup juga nggak apa-apa. Welcome banget. Nah kakak mau tanya nih sama teman-teman. Ketika teman-teman berbuat baik, ya kan, ada orang yang susah teman-teman bantu, terus kemudian ada orang yang miskin teman-teman bantu, atau mungkin ada orang yang sedang galau teman-teman hibur, ya kan? Apakah hal itu akan membuat Tuhan semakin sayang sama teman-teman? Albert. Apakah perbuatan baik itu akan membuat Tuhan semakin sayang? Tidak. Mungkin saja sih. Mungkin saja, tidak. Mungkin saja, tidak. Yang mana nih? Tengah-tengah ini. Setengah-setengah sih. Setengah-setengah. Kalau Setengah-setengah. Elsa sih, Kak. Kalau Nah. Elsa sih kitanya yang makin cinta jadinya sama Tuhan Yesus. Oke. Jawaban yang keren. Buat kamu, Zev, gimana Zev? Sorry, tadi pertanyaannya kita bikin senang apa gimana? Jadi kalau kita berbuat baik nih, ya kan, kita berbuat baik sama orang lain, itu bikin Tuhan semakin sayang sama kita nggak sih? Kalau berbuat baik dengan caranya Tuhan, ya pastinya disayang, semakin disayang. Oke. Tapi kan Tuhan udah sayang kita, jadi Terus gitu gimana sih. tuh? Tuhan makin sayang apa enggak? Mau kita berbuat baik, mau kita tidak berbuat baik, Tuhan tetap sayang sama kita. Amin. Jadi ternyata kebenarannya ya. Perbuatan baik kita itu enggak membuat Tuhan semakin sayang sama kita loh. Serius, enggak. Karena kasih Tuhan kan nggak bisa bertambah kan? Dan nggak bisa berkurang juga karena Allah adalah kasih. Tapi kalau kita sadar bahwa kita itu dikasih Tuhan dengan kasih yang tanpa syarat, kakak yakin banget perbuatan baik itu akan muncul dengan sendirinya. Sebagai contoh, ketika teman-teman pergi ke Alfamart atau mungkin Indomart ya kan, terus kemudian di depan ada tukang parkir. Berapakah yang teman-teman kasih kepada tukang parkir itu? 500 Kak, 1000 Kak, 2000 Kak. Oh enggak teman-teman, bagaimana caranya supaya kita bisa bikin tukang parkir itu happy? Saran kakak, kasih aja 5.000. Dia akan seneng banget loh. Tadinya dia mungkin parkir, prit. Tapi waktu dikasih 5.000, prit. Dia semangat banget.
Mengapa kita bisa berbuat baik? Karena kita sadar bahwa kita dikasih Tuhan. Atau sebagai contoh lagi, pernah nggak ketika teman-teman makan gitu kan di rumah makan apapun lah, tempe penyet kayak, atau makan di KFC kayak McD kayak, atau mungkin ke kafe gitu kan, pernah nggak teman-teman tinggalkan uang tips, entah 10.000, 20.000, atau mungkin 100.000, pernah nggak? Pernahnya itu dari Gojek. Dari Gojek, ya waktu Gojek datang ya kayak kasih tip ya. Enggak kan 2000. dari aplikasi udah ada. Udah ada ya. Yaps. Kenapa sih kita bisa berbuat seperti itu? Kan bukan karena supaya kita dapat berkat kan? Kita berbuat seperti itu karena kita sudah diberkati kan, benar nggak sih? Benar. Iya kan? Itu adalah buah. Kalau kita menyadari akan identitas kita dalam Kristus, God is love. Tuhan adalah kasih. Nah, kalau kita sadar bahwa sang kasih itu tinggal di dalam kita, maka akan dengan sendirinya loh kita bisa mengasihi orang lain juga. Bahkan orang-orang yang mungkin belum terima Tuhan juga gitu. Kita bisa mengasihi mereka. Atau bahkan musuh kita sendiri pun gitu kan. Ada orang yang nggak suka sama kita, ada orang yang julid sama kita ya kan, ada orang yang ngomongin kita. Kita bisa ampuni mereka loh. Kita bisa doakan mereka supaya mereka sadar loh. Kenapa kita bisa seperti itu? Karena kita sadar bahwa kita itu diterima, kita dirayakan sama Tuhan. Gitu. Jadi kasih Tuhan itu fondasi banget. Pemahaman atau pewahyuan akan kasih Tuhan itu akan menjadi fondasi di dalam kehidupan kita. Mengapa kita bisa pacaran dengan baik gitu kan, nggak neko-neko, nggak macam-macam? Ya karena kita sadar bahwa kita itu dikasih Tuhan. Dan orang yang dengan siapa kita bergaul pun, atau mungkin menjalin hubungan pun, pacar kita pun, kita kan hormati dia juga gitu nantinya. Kita hormati cara dia berpikir, kita hormati tubuhnya juga gitu. Kita nggak sembarangan pegang-pegang. Mengapa? Karena kita sadar bahwa kita itu dikasihi, dan dia pun juga dikasih Tuhan gitu. Kita nggak akan merusak masa depannya dia juga kan, gitu. Nah kalau kita sadar bahwa kita itu orang yang dikasih Tuhan, kita pun akan memperhatikan apa yang kita lihat, apa yang kita tonton gitu kan. TikTok yang kita lihat itu mau bangun apa enggak gitu, berguna apa enggak gitu kan. Jangan kita scrolling tapi nggak membangun gitu. Story yang kita lihat, terus apa di Instagram itu feed ya? Apa sih namanya? Feed ya? Aku lupa. Bukan Reels, Kak. Reels, iya Reels ya kan. Reels yang kita lihat juga ya kan. Kalau itu nggak membangun ya ngapain kita lihat? Karena gini teman-teman, apa yang kita lihat, apa yang masuk ke dalam diri kita, itu menentukan apa yang keluar. Jadi kalau yang masuk itu negatif, ya kan, kabar buruk, hal-hal yang negatif, gambar-gambar yang negatif, nanti outputnya juga akan negatif. Karena itu sistem pikiran kita seperti itu. Apa yang masuk menentukan apa yang keluar. Kalau kita pengen jadi orang yang kreatif, perhatikan apa yang masuk ke dalam diri kita, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita baca, apa yang kita omongin, dan perhatikan juga teman-teman kita, siapa aja orang-orang yang ada di sekitar kita. Jangan bergaul dengan orang-orang yang toksik deh. Kalau kita tahu bahwa lingkungan ini udah toksik ya kan, ya udah, saran kakak tinggalkan aja. Sekalipun mereka berkata, sombong kamu, so suci kamu, ya nggak usah balas, doakan aja. Kenapa? Karena dengan siapa kita bergaul akan menentukan tingkah laku kita, masa depan kita, cara kita berpikir, dan bahkan nilai yang kita pegang. Kemarin kakak khotbah di gereja tentang yang namanya hubungan sih. Temanya connected, terhubung. Kalau kita terhubung dengan orang-orang yang tepat, kita akan maksimal loh. Potensi-potensi kita akan keluar. Kakak mau kesaksian. Kakak nggak tahu kalau kakak itu bisa ciptakan lagu. Tapi ketika kumpul sama orang-orang yang tahu musik ya kan, potensi yang ada di dalam diri kakak itu bisa muncul gitu kan, bisa keluar gitu kan. Dan kakak baru sadar, ternyata aku bisa ciptakan lagu ya gitu. Kenapa? Karena aku terhubung dengan orang-orang yang bisa main musik gitu. Ya sekalipun aku bisa sedikit main musik, tapi hal ini banyak dipengaruhi oleh lingkungan aku juga gitu. Tahu nggak kenapa kakak itu bisa sampaikan kabar baik, bisa berkhotbah? Karena tiap hari kakak dengar kabar baik gitu.
Kakak memperhatikan apa yang kakak lihat, apa yang kakak dengar, ya kan? Itu kakak perhatikan banget. Kakak memperhatikan teman-teman juga sih. Kalau teman-teman itu udah toksik, ya kan? Kalau ketemu sama dia kayaknya capek banget kan, kayak kering banget, ya kan? Kakak akan, oh udah deh, better aku tinggalkan aja daripada aku turun, ya kan? Nilai aku jadi turun, better aku tinggalkan. Bukan berarti kita nggak mengasihi mereka ya. Kita mengasihi mereka, tetapi kita juga harus mengasihi masa depan kita juga gitu. Kita bisa kasih masukan ke mereka, tapi kalau mereka nggak terima ya udah, better kita doakan dan kita lanjutkan hidup kita. Itu sih. Jadi itu tema kita hari ini tentang I am. Jadi teman-teman bisa mengisi titik-titik kosong yang ada di sana. Siapakah teman-teman di dalam Tuhan? Yang pastinya kita harus melihat kepada firman Tuhan. Karena identitas kita itu nggak ditentukan dengan apa kata dunia, dengan apa kata orang, tetapi identitas kita itu ditentukan dengan apa yang firman Tuhan katakan. Mulai untuk yakini, mulai untuk perkatakan, mulai untuk amini setiap firman Tuhan yang berkata tentang kita. Kalau firman berkata bahwa kita sehat, amini perkataan itu, akui, maka kakak percaya kesehatan ilahi itu akan terjadi, akan termanifestasi. Kalau firman mengatakan bahwa kita itu diurapi, yakinlah bahwa kita diurapi. Amin. Oke. Jadi thank you banget sudah hadir sore hari ini. Terima kasih sudah gabung di dalam Zoe Youth. Anak-anak muda yang sangat dikasih Tuhan, anak-anak Bapak yang sangat luar biasa. Next kita akan lanjutkan pengajaran tentang karakter Tuhan, sifat Tuhan. Dan kita akan tutup dengan yang namanya otoritas ilahi. Jadi nanti kakak akan bantu teman-teman untuk bisa mengenal otoritas ilahi. Sehingga teman-teman bisa menggunakan otoritas yang Tuhan sudah berikan untuk teman-teman semuanya. Jadi teman-teman, sadarilah bahwa Tuhan sangat mengasihi kita dengan kasih yang tanpa syarat. Tuhan melihat Roh Allah yang tinggal di dalam kita. Tuhan melihat diri kita yang baru. Tuhan nggak melihat kegagalan kita. Tuhan tidak melihat ketidaksempurnaan kita. Yang Tuhan lihat adalah manusia roh kita yang sudah diperbaharui. Jangan insecure, jangan takut, jangan digerakkan dengan perasaan. Karena orang percaya itu hidup dengan iman, bukan dengan perasaan. Amin. Stop untuk berpikir negatif. Izinkan firman Tuhan untuk merubah gambaran-gambaran negatif yang ada di dalam jiwa kita. Dan kakak percaya teman-teman akan mengalami terobosan-terobosan di dalam kehidupan teman-teman semuanya. Yuk kita berdoa ya teman-teman ya. Ada yang mau didoakan? Ada yang mau Kak Alan, Elsa boleh dong. Iya ya, silakan Sah. Maksudnya Elsa didoakan gitu. Oh, untuk apa, Dek? Ini kuliahnya gitu. Kuliah. Oke. Kita sepakat ya berdoa buat Elsa ya. Ada lagi yang lain? Ada yang mau didoakan? Oh iya, besok kita ini ya, mulai hari Senin lagi ya, nggak apa-apa ya. Jam 6 Bali, jam 5 Jakarta. Oke, setuju? Kasih respon. Jempol kah? Tepuk tangan kah? Setuju, Kak. Oke, thank you. Gimana yang Jakarta? Ibu Zevanya? Setuju, Kak, setuju. Oke, Bu. Thank you, Bu. Alberto Ora setuju? Oke, Teresa? Setuju? Atau sudah 8? Edo setuju? Kamis? Welce? Oke ya, Kak Welce ya. Teman-teman, dulu kakak itu nggak bisa ngomong L kan. Sekarang pun juga terkadang ngomong L-nya juga nggak jelas gitu. Nah dulu ketika aku nggak tahu tentang identitas aku di dalam Kristus, aku insecure gitu. Takut banget ngomong, apalagi ngomong kata atau kalimat yang ada huruf L. Nggak berani. Sebut nama sendiri pun nggak berani. Alandita Yogi Suara. Biasanya dulu suka diledekin. Apa? Ayan. Apa? Ayan. Gambaran negatif itu, ketakutan itu hilang ketika kakak sadar bahwa kakak itu berharga di mata Tuhan. Kakak ditebus dengan darah yang kudus. Dan bahkan ucapan kakak semakin lebih baik lagi gitu. Tuhan bisa pakai kelemahan kakak untuk apa? Untuk jadi berkat bagi orang lain juga. Kakak dulu nggak pintar ngomong,
Tetapi ketika kelemahan itu kakak serahkan kepada Tuhan, Tuhan bisa rubah itu menjadi kekuatan. Jadi jangan pernah malu dengan kelemahan kita. Tuhan bisa pakai kelemahan kita untuk kemuliaannya. Ya. Jangan andalkan kekuatan sendiri. Izinkan anugerah Tuhan, kasih karya Tuhan itu yang bekerja di dalam kehidupan teman-teman. Nah, nanti setiap ada materi yang kakak kirim di grup, apakah itu lewat podcast atau mungkin renungan, responi, kamu bisa berkata yes, amin, haleluya, atau apapun lah. Itu adalah respon terhadap firman Tuhan, dan itu baik banget loh. Itu baik banget, itu keren banget. Itu akan menciptakan atmosfer yang beda banget. Gitu. Oke, ada lagi yang bisa kakak doakan? Siapa lagi? Ada lagi yang mau didoakan? Oh iya, pemahaman akan identitas itu akan menentukan cara kita berdoa. Nanti kita akan belajar itu juga. Pemahaman akan identitas kita itu akan menentukan cara kita berdoa. Pernah nggak dengar doa yang panjang lebar? Lama banget. Sampai kita bete. Yang pernah mengalami katakan, aduh. Aduh. Jangan. Kakak pernah waktu di Manado ya kan, lagi makan di satu restoran, makan tuna bakar, itu enak banget. Kangen Manado. Jadi waktu kakak lagi doa, di belakang kakak itu juga ada grup juga yang sedang makan juga gitu. Terus kemudian ada satu orang berdoa, karena di Manado kan mayoritas kan Kristen kan. Jadi mereka terbiasa ya doa gitu kan. Jadi ada satu ibu, dia berdiri dan dia berdoa panjang banget. Ada sekitar 5 menit dia doa untuk makan. Makanan kakak udah habis separuh, dia masih berdoa. Aduh. Jadi nanti kita akan belajar bagaimana cara berdoa yang efektif. Apa sih doa yang efektif? Ada yang bisa jawab nggak? Siapanya? Ya. Doa yang efektif itu seperti apa sih? Doa yang efektif. Iya. Seperti apa ya, Kak? Ya, berdoa aja dalam segala apapun, dalam segala hal apapun, hal sekecil apapun ya, berdoa. Kita ngomong sama Tuhan aja itu sama aja udah kayak berdoa. Yap, benar. Doa adalah komunikasi. Tapi tahu nggak teman-teman? Doa yang efektif adalah doa yang dijawab. Iya nggak sih? Kalau aku ngobrol sama teman-teman dan nggak dijawab kan bete juga kan? Sama juga antara kita dengan Bapak. Kalau kita ngomong sama Bapak, Bapak pasti menjawab. Itulah doa yang efektif. Doa yang dijawab. Karena kan tujuan doa juga kan supaya doa itu dijawab kan. Buat apa kita berdoa kalau nggak dijawab gitu kan? Tapi puji Tuhan, kabar baiknya Tuhan menjawab setiap doa kita. Makanya jangan takut berdoa ya. Jangan takut untuk berdoa, jangan takut untuk disuruh doa juga. Kenapa? Karena Tuhan mau menjawab setiap doa-doa kita. Kakak lebih enak nih ngajar kayak gini, lebih santai, lebih relax daripada khotbah di gereja. Tanya Elsa, tanya siapa ya? Teresa. Biasa kalau kakak khotbah itu kayak wow, sedikit on fire. Tapi di sini kakak santai banget, tenang banget, karena lebih asik sih kalau ngobrol seperti ini. Ya. Oke, kita berdoa yuk. Kita berdoa buat Elsa. Dan kita juga mau berdoa buat temannya Elsa juga, namanya Rina. Dia positif Omikron. Tadi dia cerita ke kakak. Tapi no big deal lah. Bukan masalah yang besar, ya kan? Kan semua sakit penyakit kan sudah ditanggung sama Tuhan Yesus. Jadi kalau kita sakit, kabar baiknya Tuhan mau menyembuhkan kita. Itu aja. Jangan terintimidasi, jangan tertuduh, ya. Oh iya, sorry. Elsa, nanti kamu nggak usah chat si Rina ya, nggak usah tanya-tanya ya. Tadi dia bilang sama aku, Kak jangan bilang siapa-siapa ya. Aku bilang Iya, tuh kan. Aku bilang tuh kan, aduh. Iya, Kak, ya. Kak Alan nih nggak bisa menjaga rahasia, tapi ini bukan rahasia. Maksudnya supaya kita bisa doa sepakat juga. Iya. Ya. Oke, kita berdoa.
Bapak terima kasih buat sore hari ini Bapak, terima kasih buat anugerah, kasih karunia, kebaikan Tuhan, terima kasih karena Engkau sangat mengasihi kami ya Bapak. Bapak, aku berdoa untuk Elsa ya Bapak, supaya dia bisa maksimal di dalam kuliah Bapak. Aku percaya Bapak hal yang baik sudah Tuhan sediakan buat Elsa ya Bapak. Masa depannya indah di dalam Tuhan, dia cerdas, dia berhikmat karena Roh Kudus tinggal di dalam kehidupannya Bapak. Kami berdoa, kami sepakat di dalam nama Tuhan Yesus. Dan Bapak, kami mau sepakat berdoa untuk Rina Bapak. Terima kasih buat kesembuhan. Kami mau berkata kepada virus untuk pergi tinggalkan tubuhnya. Kesembuhan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berkata setiap organ tubuhnya diberkati Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan terima kasih Bapak buat teman-teman yang hadir sore hari ini. Terima kasih buat Teresa, Zevanya, Albert, Edo, Kak Welce Bapak, Elsa Bapak, semua yang hadir Bapak. Albert, Laura Bapak, dan anakmu sendiri Bapak, Alan Bapak, kami semua diberkati Tuhan, masa depan kami indah di dalam Tuhan Bapak. Kami bersyukur Bapak bahwa rencanamu atas kehidupan kami pasti akan digenapi Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih bagimu segala hormat dan pujian. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, dan amin. Oke, teman-teman, terima kasih buat hari ini. Terima kasih sudah hadir di dalam Thank you, brother. Bible Study. Kak Welce, thank you banget. Di mana kamu, Kak Welce? Oh, di gereja. Oke, salam ya buat teman-teman di sana ya. Oke, thank you so much, Kak Welce. Terima kasih buat Albert, Laura, Edo, Zevanya, Teresa. Oke, sampai jumpa di hari Senin ya, Senin jam Jumpa Kalan. jam 6 sore ya. Oke, bye-bye semuanya. Thank you, Kak. Tuhan Yesus memberkati. Jesus I love you bless. so much. I love you all. Bye-bye. Kak Alan. Ya, bye-bye. Ada terus.